warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat, soleh dan solehah, apa kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga hari ini kita masih berjumpa dalam pembelajaran kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat semua, Bu Atik pengen ngecek semangatnya. Yuk, jawab Bu Atik ya. Semangat pagi, 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 pagi. 2 jempol untuk kalian karena sudah selalu semangat. Oke anak-anak hebat semua, hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Bunyi itu apa sebenarnya? Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Kalian pernah mendengarkan bunyi apa saja? Bunyi kuda berlari, bunyi cetak jam, bunyi pintu diketok. Nah, betul, bunyi itu ada banyak sekali. Jadi sesuatu yang kita dengar itulah yang dinamakan bunyi. Setiap benda dapat mengeluarkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Syarat terdengarnya bunyi ada 3. Pertama, ada sumber bunyinya. Kedua, ada mediumnya. Dan yang ketiga, ada pendengar. Untuk mengamati terjadinya bunyi, yuk kita lakukan percobaan berikut. Let's go. Anak-anak yang Bu Atik sayangi, kita akan melakukan percobaan mengamati terjadinya bunyi. Adapun alat dan bahannya adalah penggaris dan meja. Oke, cara kerjanya adalah letakkan penggaris secara memanjang di tepi meja. Tekanlah bagian penggaris di permukaan meja, kemudian simpangkan ujung penggaris yang lain. Lepaskan simpangan itu dan perhatikan apa yang terjadi pada penggaris. Penggaris yang digetarkan menghasilkan bunyi. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, itu tadi percobaan untuk mengamati terjadinya bunyi. Bunyi atau suara yang berasal dari sumber bunyi dapat merambat melalui media udara. Apabila bunyi mengenai benda keras atau licin, maka akan dipantulkan oleh benda tersebut. Sebaliknya, jika bunyi mengenai benda lunak, maka akan diserap oleh benda tersebut. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, tembok, seng, dan logam. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi antara lain karpet, busa, karet, wol, kapas, kain, dan kertas. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat memantul jika rambatannya dihalangi oleh benda dengan permukaan keras seperti kayu, kaca, dinding, atau logam. Bunyi juga dapat diserap
Benda-benda penyerap bunyi biasanya berbahan lunak, seperti kapas, busa, atau karpet. Benda-benda ini digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bunyi pantul yang memperkeras bunyi aslinya. 2. Gaung. 3. Gema. Bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkeras bunyi aslinya. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga akan memperkeras bunyi asli. Misalnya, saat kita berbicara di ruang kosong, maka bunyi yang dikeluarkan akan mengenai dinding-dinding kamar. Bunyi itu dipantulkan sehingga bunyi akan terdengar kuat. Bunyi pantul yang kedua adalah gaung. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersama dengan bunyi asli sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruang tertutup, seperti gedung bioskop atau studio musik. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul yang dekat. Akibatnya, bunyi pantul muncul bersamaan dengan aktivitas bunyi asli yang belum selesai terucap. Misalnya, saat kita berbicara di depan mulut gelas, yang terjadi suara tidak jelas terdengar. Bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Akibatnya, bunyi pantul muncul setelah bunyi asli selesai terucap. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit. Pemantulan bunyi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk mendeteksi keretakan pada logam, mengukur kedalaman laut, ultrasonografi atau USG, mengetahui kedudukan benda dalam laut, misalnya kapal selam. Penyerapan bunyi. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda yang permukaannya lunak adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contohnya yaitu karet, kain, wol, busa, kertas, dan spons. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, gedung bioskop, dan studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan peredam bunyi. Oke anak-anak kelas 4 yang hebat, soleh dan solehah, itu tadi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa selalu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, dan selalu hormati orang tua. Banyak salahnya Bu Atik mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.